Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat, meneruskan dari pertemuan yang lalu mengenai bab satu yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, sekarang bagian yang ketiga yaitu fungsi kuadrat. Mulai kita dari pengertian ya. Kalian perhatikan, fungsi kuadrat adalah fungsi yang disusun oleh persamaan kuadrat berbentuk umum IFX sama dengan AX kuadrat tambah BX ditambah C. Dengan A tidak sama dengan nol. Ini maaf terlewat. Dan A, B, C elemen bilangan real. Nah, itu merupakan bentuk umumnya. Jadi sekali lagi kita tulis fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Atau kalau dalam bentuk koordinat kartesius, kita menulisnya y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Atau dalam bentuk relasi himpunan fungsi, di mana x memetakan ax kuadrat tambah bx tambah c. Dengan A adalah koefisien variabel dari X kuadrat dan A-nya tidak boleh sama dengan nol. Kenapa A-nya tidak boleh sama dengan nol? Apa ada yang tahu? Coba, kenapa? Nah, karena kalau misalnya A-nya sama dengan nol kan otomatis tinggal BX tambah C. Nah, kalau BX tambah C itu berarti bukan lagi persamaan atau fungsi kuadrat, tapi fungsi atau persamaan linier gitu ya. Nilai koefisien A dalam bentuk fungsi kuadrat menentukan jenis bentuk grafik yang dibentuk, yaitu, nah nilai A ini ya, nilai A ini, apabila A-nya kurang dari nol maka akan menghasilkan parabola terbuka ke atas. Kalau A-nya lebih dari nol akan menghasilkan parabola membuka ke bawah. Kalau A yang kurang dari nol itu seperti negatif. Ya, contohnya misalkan negatif 2x kuadrat tambah 10x tambah 20 misalnya. Nah, itu nilai A-nya kalau kurang dari nol maka akan membuka ke atas. Kalau A-nya lebih dari nol, A yang lebih dari nol seperti bagaimana? Misalnya positif berarti bernilainya. Misalkan 2x kuadrat tambah 3x tambah 10. Misalnya seperti itu. Kemudian B adalah menyatakan koefisien dari E pada fungsi kuadrat. Sedangkan C menyatakan konstanta fungsi kuadrat. Nilai koefisien C dalam bentuk fungsi kuadrat menentukan titik potong grafik terhadap sumbu Y dari fungsi kuadrat dalam koordinat kartesius ya. Itu nilai C-nya sangat menentukan sekali pada titik potong grafik itu. Kemudian bagian keduanya kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, langkahnya yang pertama untuk menggambar grafik fungsi kuadrat adalah pertama, menentukan titik potong dengan sumbu E. Jika titik potong sumbu E diperoleh Y sama dengan nol atau AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan nol. Nah, ini kan nilai Y ya yang ini. Itu adalah Y. Nah, jika Y-nya nol, ya berarti akan seperti ini persamaannya atau fungsinya. Nah, kemudian nanti bisa dicari. Nah, kemarin sudah sudah dibahas ya dari persamaan kuadrat setelah berbentuk ini bisa dicari dengan memfaktorkan. Yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga dengan rumus ABC ya. Nah, kemudian langkah kedua menentukan titik potong dengan sumbu Y. Jika titik potong dengan sumbu Y diperoleh, berarti X-nya 0, yaitu dengan mensubstitusikan nilai X sama dengan 0 dalam persamaan fungsi kuadrat. Yang ketiga, langkah ketiga, menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Nah, rumus dari persamaan sumbu simetri ini adalah X sama dengan negatif A per negatif B per 2A. Ini ada kesalahan nih, salah nulis ya. Kemudian untuk koordinat titik puncaknya atau titik balik adalah negatif B per 2A, koma, negatif. Ini nilai apa coba kalau kita lihat? Nilai D ya.
nilai D atau diskriminan. Jadi diskriminan per 2A ya. Jadi kita ulangi lagi, untuk koordinat titik puncak atau titik balik adalah negatif B per 2A, negatif B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Yang langkah keempat, menentukan beberapa titik bantu atau titik yang diperlukan gitu ya. Misalkan ambil sembarang nilai X, kemudian disubstitusikan ke persamaan fungsi kuadrat, titik tersebut merupakan titik bantu. Hubungan titik tersebut untuk mendapatkan grafik fungsi kuadrat yang diinginkan. Jadi artinya kalau kita mendapatkan titik bantu dari langkah keempat ini, ya selain titik potong tadi dengan sumbu X dan sumbu Y, ada titik bantunya gitu. Jadi bisa menggambarkan dari sebuah grafik itu. Contoh. Nah, contoh ini, gambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5. Nah, ini kita ketahui dulu ya, persamaan ini dengan nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya sama dengan negatif 4, dan C-nya negatif 5. Nah, perhatikan oleh kalian, ini nilai A-nya atau koefisien dari X kuadrat ini berapa? Yaitu 1. Nah, ternyata kan 1 itu kan lebih dari 0, maka grafik pasti terbuka ke atas ya. Kemudian langkah pertama, titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X jika Y-nya sama dengan 0. Nah, maka ini dengan memfaktorkan ya. Dengan memfaktorkan. Nah, ini X ditambah 1 kali X dikurangi 5 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 5. Nah, maka titik potong grafik dengan sumbu X adalah negatif 1,0 dan 5,0. Kemudian yang kedua, titik potong dengan sumbu Y. Jika X-nya sama dengan 0. Nah, ini masukkan nilai 0-nya ke sini ya. Ini berarti 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 dikurangi 5. Maka hasil Y-nya adalah negatif 5. Maka titik potong grafik dengan sumbu Y adalah 0, negatif 5. Kemudian langkah ketiga, sumbu simetri dari koordinat titik balik. Ini ya, untuk X-nya sama dengan negatif B per 2A. Jadi dimasukkan tadi B-nya itu kan negatif 4 dan dimasukkan negatif ini dari rumusnya, kemudian negatif 4 per 2 kali 1. Maka hasilnya adalah 2. Kemudian yang Y-nya, untuk mencari Y, yaitu kan rumusnya tadi negatif D per 4A. Ya, kemudian negatif 4 kuadrat dikurangi 4 kali 1 dikurangi 5 per 4 kali 1. Coba dihitung ini, dikoreksi hasilnya, maka ini hasilnya adalah negatif 9. Nah, untuk sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2 dan koordinat titik baliknya berarti 2, negatif 9. Kemudian titik bantu. Nah, langkah keempat titik bantu. Misalkan X-nya sama dengan 1. Nah, maka 1 ini kita masukkan ke nilai X. Jadi 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 dikurangi 5 sama dengan negatif 8. Nah, maka untuk titik bantu ini adalah 1, negatif 8. Dari keempat langkah itu maka dapat digambarkan. Tadi yang memotong sumbu X adalah 0, negatif 5. Kemudian yang memotong sumbu Y ya, sumbu X ini yang memotong sumbu, kalau ini yang memotong sumbu X adalah 0, negatif 5. Kalau yang ini memotong sumbu Y berarti negatif 1,0 kemudian 5,0. Nah, inilah gambarnya untuk soal pertama. Apa contoh satu ini sampai di sini saja dulu. Apa kalian sudah jelas? Silahkan kembali lagi ke sini ya. Apakah jelas tadi? Apakah sudah jelas tadi? Jelas Bu.
Silahkan. Kalau misalnya sampai di sini ada pertanyaan, silahkan.